di PD Perjuangan tuh terkait masalah Pak Jokowi itu kita tuh nggak kurang-kurang. Trisakti laksanakan, nggak tahan kabur. Oh jadi lebih ke sananya Oh, ya. ya, Trisakti laksanakan. Nah, mungkin nggak tahan kabur gitu. Ke PDI juga ada di dalam pemerintahan tadi. Sama Bang. Kira-kira sekarang Cak Nur menyatakan negara di mana gitu. Kontradiksi nggak tuh? Ya begini, kan bukan berarti kita diam. Oh iya. Okay. Ya kan, loh PDI Perjuangan ya Pak Jokowi itu kan memang ada dengan PDI Perjuangan dan kita partai pengusung Pak. Betul. Ya kan, Pak Jokowi ini yang selama ini kita lihat ya itu juga sudah melaksanakan banyak Trisakti, belum optimal gitu loh, ya kan? Ya, 9 tahun sudah belum optimal saja 9 tahun Mas. Belum optimal, terakhir malah, iya kan? Yang tadinya mau ekspor, mau ini malah impor, itu masalahnya. Loh, sepanjang masih dengan PD Perjuangan ya tegak lurus, lancar. Ya, iya, ini udah mulai geor-geor Pak. Geor-geor gitu loh, iya kan? Nah, gitu. Yang kita lihat ya, Trisakti Pak. Di Trisaktinya Bung Karno itu tentang mandiri dalam ekonomi. Itu Pak, mulai dari hulu sampai hilir. Itu totalitas harus dikerjakan oleh negara. Kemarin memang tidak dijawab oleh Mas Gibran kemarin. Memang nggak dijawab gitu. Makanya sekarang kita menjelaskan itu, gitu loh, ya kan? Nah, cuman di sisi yang lain, coba memang saya sepakat, setuju saya, gitu. Kita punya rencana, Indonesia ahli perencanaan, Pak. Tapi kalau untuk mengeksekusi, ya Pak, semangat, cuman nggak tuntas. Nah, sekecil apapun perencanaan kalau kita tuntaskan sampai akhir, selesai Pak. Saya ini kan lagi terkenal lagi asik-asiknya hilirisasi. Tapi jangan lupa, gitu loh Pak. Kalau tentang pertahanan pangan, bukan hanya hilirisasi tok Pak. Bukan hanya hilirisasi saja Pak. Gitu. Hulunya itu loh. Nah, yang namanya agraria itu cerita tanah. Loh tanahnya itu ada atau enggak? Terus untuk siapa? Buat siapa? Oke, kita akan buka pertanian. Untuk pertani harus jelas. Gitu. Jangan untuk golongan, hanya untuk segelintir orang, jangan Pak. Digelar, dicari sawahnya digelar, cari petaninya, terus difasilitasi segala kebutuhannya petani. Ini diselesaikan juga sama pemerintah, selesai Pak. Mau ngomong apa lagi? Semangatnya, spiritnya, pertahanan pangan. Terakhir kan memang masih impor Pak. Ya. Ya itu. Ini kan tragis Pak. Ya, cukuplah saya nggak banyak-banyak orang. Ya. Saya hanya menjelasin kok tidak dijawab gitu aja. Gimana Bang Arzal? Ya sedikit aja izin Pak Ketua. Memang ya menarik ya soal puas dengan tidak puas dengan jawaban itu kan sah-sah saja gitu ya. Cuman yang saya masih bingung itu berbagai kebijakan sebelumnya itu yang hari ini memang dianggap sama sekali bukan menjadi bagian daripada kita seperti itu Mas. Jadi ya memang kita sama-sama mencari bagaimana program, kan sekarang kan lebih banyak berbicara ke depan ya. Tapi kadang-kadang juga selalu berbicara melihat kaca spion kan seperti itu. Masa lalunya bagaimana gitu ya. Misalnya kalau bicara soal program tadi kan, ini kan ya izin maaf Pak Ketua, kalau saya nyela, ini kan 9 tahun ini bersama-sama kan seperti itu. Nah masa 9 tahun dibiarkan gitu seperti itu. Ya kan, nah, kalau dari kami Gerindra kan baru 1 periode ini bergabung seperti itu. Dan ketika bergabung ya nggak bisa dipungkiri bahwa Pak Prabowo termasuk salah satu menteri yang cukup bagus kinerjanya ya. Walaupun dalam debat juga kemarin dihabisi kan sebetulnya dalam tanda petik itu seperti itu. Tapi dunia mengakui ya kita 13 terbaik di dunia. Nah, sisi pertahanan itu Mas, misalnya kalau bicara soal itu. Jadi
memang ya lagi-lagi kita kembali bahwa kita sadar, memahami banyak persoalan di negeri ini. Banyak persoalan di negeri ini. Termasuk masalah krusial itu adalah masalah pangan. Nah mungkin disitulah salah satunya mengapa Pak Prabowo mau hadir untuk kembali menjadi pemimpin. Walaupun banyak yang ngeyel, ini sudah 3 kali nyalon tak terpilih kok maju lagi. Ini kan soal apa? Ya mungkin orang mengatakan ambisi ini soal tidak pernah kita menyerah dalam kehidupan itu. Ini optimisme. Agama saya memberikan pendidikan terbaik adalah, yang bagus adalah bagaimana sikap optimisme itu. Ya. Mungkin ya saya yakin juga agama lain juga begitu, Mas. Baik. Kita tidak boleh menyerah gitu. Karena beliau orang ikhlas ingin berbuat untuk negeri ini, sampai dalam berbagai pidatonya, sambutannya itu disampaikan beliau, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan engkau cabut nyawa saya sebelum saya melihat masyarakat ini sejahtera. Coba kira-kira seikhlas apa sosok Pak Prabowo itu? Ya. Baik. Demikian. Ya. Gimana? Mau jawab, Bang. Jadi begini Mas Sandi, ya Mas Agus tuh ya. Sebenarnya di PD Perjuangan tuh terkait masalah Pak Jokowi itu, kita tuh nggak kurang-kurang. Trisakti laksanakan. Nggak tahan kabur. Oh jadi lebih ke sananya ya. Trisakti laksanakan. Nah mungkin nggak tahan kabur gitu. Ya. Nggak kurang-kurang. Trisakti laksanakan. Gitu. Nah, ya kan? Trisakti laksanakan gitu. Itu benar. Di PD Perjuangan gitu. Ya. Memang kita ada bersama. Tapi nggak kurang-kurang. Trisakti laksanakan. Tapi nggak tahan kabur, Pak. Jadi kaburnya itu lebih tidak tahan tadi ya? Iya. Ya baik. Ke Bang Hendrik. Nanti tambah lagi nih Ya. ceritanya. Pertahanan pangan itu bukan hanya saja di darat, Pak. Di laut, Pak. Kita ini negara kepulauan. Ya, sejauh ini, bahkan waktu orientasinya itu kan mau mangku laut, Pak. Jadi mengoptimalkan potensi yang ada di laut. Tapi lagi-lagi kan masih kena di darat terus. Ini juga belum dioptimalkan, Pak. Nah maka di tempat Pak Ganjar juga pengen jaya di laut, nelayan sejahtera. Ini menyangkut pertahanan pangan. Potensi itu bukan hanya di darat, juga ada di laut. Baik. Bagaimana kemandiriannya? Negara baik laut maupun darat harus hadir, harus memfasilitasi dalam bentuk apapun. Ya, baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.